pandemi COVID yang belum sirna, kita mampu menyelenggarakan rapat kerja Yayasan Al-Wataniyah 9 sebagai penyelenggaraan pendidikan yang berupaya secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap satuan pendidikan yang berada di bawah naungan menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang unggul dalam berbagai bidang dan terpercaya bagi masyarakat luas. Rapat kerja Yayasan tahun pelajaran 2022-2023 merupakan realisasi upaya peningkatan kualitas pendidikan dan sekaligus sebagai jawaban atas masalah-masalah yang timbul pada setiap satuan pendidikan maupun lembaga yayasan dalam 1 tahun pelajaran yang sudah dijalani, baik yang timbul secara internal maupun secara eksternal. Program-program kerja yang sudah terlaksana pada setiap satuan pendidikan maupun lembaga yayasan yang sudah membuahkan hasil sesuai target perencanaan perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan pencapaian keterlaksanaan program baik secara kuantitas maupun kualitas. Program-program kerja pada setiap satuan pendidikan maupun lembaga yayasan yang belum terlaksana dan ataupun sudah terlaksana namun belum membuahkan hasil sesuai target perencanaan perlu dianalisis secara seksama, dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Banyak permasalahan. Sekali lagi kepada segenap Bapak Ibu yang kami sebutkan dipersilakan untuk ke depan jabatan Kabak Kabiru. Mengingat Bapak Wakil Pimpinan Yayasan banyak aktivitas. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu yang telah disebutkan nama-namanya agar dapat maju ke depan. Dipersilakan dari Bapak Saman SE sebelah kiri. Berikutnya Bapak Ngatmin. Berikutnya lagi Bapak Rayhan Al-Kamil. Berikutnya lagi Bapak Soekarno. Berikutnya lagi Bapak Ahmad Munadi Aziz. Berikutnya lagi Bapak Dedi Taha. Berikutnya lagi Bapak Nanda Rizki SPD. Berikutnya lagi Ibu Haja Endang Kawati, silakan Bu Haja. Berikutnya lagi Ibu Haja Yohana. Berikutnya lagi Pak Ustadz Sofyan Jamaluddin diwakili. Berikutnya lagi Bapak Ustadz Hamdan. Berikutnya lagi Bapak Lutfi Iskandar. Pak Lutfi, silakan. Ya. Berikutnya lagi Pak Hirim. Kabak Kabiru. Ya. Selanjutnya Kepala TK Al-Wataniyah. Ya, Ibu Alawiyah. Kepala SD Al-Wataniyah 9, Bapak Muhammad Aksan. Berikutnya lagi Kepala SMP Al-Wataniyah 9, Bapak Muhammad Faisal Asagi, dipersilakan. Berikutnya lagi Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana Esa. Dan yang terakhir Kepala SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, Ibu Siti Aliyah, Sarjana Agama. Kepada Bapak Wakil Pimpinan Yayasan, waktu dan tempat kami aturkan untuk memberikan SK. Kami ucapkan selamat
kepada Bapak dan Ibu yang telah mendapatkan amanah pada tahun pelajaran 2022-2023, susunan struktur kepala biro dan kepala bagian serta susunan kepala sekolah masing-masing satuan tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Ya, kita berikan aplaus kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan amanah sebagai satuan susunan struktur kepala biro dan kepala bagian serta kepala sekolah masing-masing tingkat satuan pendidikan. Semoga senantiasa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, melangkah ke acara berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Pimpinan Yayasan Al-Wataniyah As-Sodriyah 9 kepada Bapak Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi Magister of Science. Dengan segala hormat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita selalu doakan guru kita, orang tua kita, Mudir Muassasah Al-Watani As-Sodriyah 9, Al-Walid Bapak Kiai Haji Ahmad Sodri, yang hari ini beliau dengan semangat, dengan keterbatasannya, beliau sedang rihlah wa ziarah. Jadi tidak hanya rihlah tapi berziarah kepada salafus soleh, kepada para orang-orang yang baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, beliau ziarahi. Sudah dari hari Selasa kemarin beliau jalan bersama Ibu Pembina, bersama koordinator harian, bersama Ustaz Sofyan. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, zihaban wa iyaban, dari mulai nanti kemarin berangkat sampai nanti pulang, dan mudah-mudahan membawa manfaat berkah, karena biasanya kita kalau punya keyakinan menziarahi orang baik, maka kebaikan itu akan terlimpah kebaikannya kepada yang menziarahi itu. Nah, jadi kita doakan beliau sehat walafiat dengan semangatnya luar biasa di tengah kondisi yang tidak seperti kita. Kita ini sehat, kuat, berdiri tanpa dipapah ya. Tapi beliau dengan keterbatasannya semangat keluar kota. Kemarin saya bilang naik pesawat aja nggak mau, maunya tetap jalur darat, menziarahi beberapa makam para aulia. Mudah-mudahan kita terlimpah keberkahannya juga. Yang sama-sama saya hormati juga para jajaran di lingkungan yayasan, para koordinator pelaksana. Oh ya, kita doakan, ini pesan dari pimpinan yayasan, doakan orang tua dari rekan kita Pak Amin, bunda beliau yang beberapa hari lalu telah wafat, meninggalkan beliau beserta keluarga, dan bagi kita semua keluarga Al-Watani, mudah-mudahan almarhumah ditempatkan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan diampuni segala kehilafannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada rekan kita, walaupun sudah mungkin sekian lama pernah mengabdikan diri di Al-Watani, ya kan, kemudian mendapatkan amanah menjadi guru P3K gitu ya. Ibu almarhumah Ibu Imelda, ya, keponakan atau adik keponakan dari Ibu Yoh. Mudah-mudahan almarhumah keduanya diampuni dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan yang mendoakan juga mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi yang saya hormati para jajaran di lingkungan biro, kepala bagian, divisi. Tadi nggak disebut ya, ada nomenklatur yang saya rubah, biasanya koordinator keagamaan. Jadi saya sekarang sempurnakan menjadi divisi keagamaan. Ada divisi media dan ya informasi lah gitu. Mudah-mudahan akan terus membaik, dan seluruh rekan-rekan semua peserta rapat kerja yayasan yang insya Allah kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang non-muslim, saya mewakili atas nama pimpinan, atas nama lembaga, berterima kasih atas komitmennya, kehadirannya pada rapat kerja hari ini. Ini ada rapat kerja yang luar biasa pagi hari ini. Luar biasa buat saya, seharusnya saya hari ini sudah mengajukan cuti.
Saya hari ini harusnya sudah cuti, nggak dibebani tugas. Karena saya pengen maksimal untuk kegiatan hari ini. Tapi dari pagi pimpinan WA lagi meminta saya untuk tetap melaksanakan tugas hari ini. Sampai dengan nanti sore karena ada kegiatan yang harus saya ikuti. Jadi mohon maaf kalau terburu-buru, pengennya itu dari pagi sampai selesainya kegiatan ini. Ya alhamdulillah, amanah harus dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan saya selalu sehat, teman-teman juga sehat semuanya. Yang penting modalnya itu, kalau sehat semuanya enak, ya kan? Dan ada isi kantong yang lumayan lah gitu. Sehat, kalau kantongnya nggak ada, lemas juga kita, ya kan? Yang ada bini di rumah, apaan sehat-sehat, ya kan? Yang ada tidur balik badan dia kan, gitu. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, pagi hari ini saya pengen sesuatu dimulai dengan hal-hal yang baru. Tadi Pak Amin telah menyampaikan format baru di Alwatoni Asotria 9. Mungkin semua terkaget-kaget gitu loh. Ya terkaget. Memang tidak ada satupun yang tahu. Ya, Hatta itu koordinator harian yayasan. Ya hanya yang tahu pimpinan yayasan. Ya mudah-mudahan regenerasi, reposisi bukan berarti itu menandakan kami tidak mempercayai pada posisi yang pertama, tapi justru delegasi, reposisi dan tempat yang baru itu menandakan kepercayaan dan amanah yang harus diperbuat lebih baik lagi ke depannya. Selamat bertugas bagi teman-teman yang telah mendapatkan amanah baru. Ada Pak Saman, ya sekian 11 tahun mengemban amanah menjadi Kepala SMK Dinamika Pembangunan 2. Dan ke depan beliau saya minta untuk mengemban tugas yang lebih berat karena berhadapan langsung sama saya. Iya, karena kepala tata usaha itu orang yang pastinya sering berhadapan sama saya. Jadi harus siap kapanpun, siap dimanapun, siap untuk diapain. Iya, Pak Faisal itu udah tahan banting dia. Iya, dijedodin udah, tapi alhamdulillah handal. Mudah-mudahan Pak Faisal memimpin organisasi baru di SMP Alwatonia. SMP Alwatonia akan lebih maju lagi ke depannya. Ya karena punya pengalaman leadership yang tidak sedikit. Pak Faisal mengemban amanah Kepala TU Yayasan sudah hampir 13 tahun lebih. Kurang lebih catatan saya seperti itu. Jadi sudah cukup lumayan lama membangun sebuah proses administrasi yang panjang. Mudah-mudahan di SMP dengan keluarga besar SMP membawa gerbong SMP bisa lebih maju lagi, bisa lebih membanggakan dan mensejahterakan SMP untuk seluruh jajarannya. Kemudian ada wanita yang luar biasa, yang saya memang harus ada yang namanya sisi emansipasi yang harus kita seimbangkan. Nggak harus laki-laki semuanya, wanita juga bisa. Makanya selamat kepada Bu Siti Aliyah. Saya yakin orangnya kecil, tapi saya yakin beliau punya dedikasi, loyalitas, semangat. Termasuk di AIS. AIS itu kepala sekolah yang baru saya tunjuk wanita juga, cewek. Namanya Miss Vinka. Ya. Tapi luar biasa, kecil tapi pedesnya kayak cabai rawit gitu loh. Hah? Oh, cabai Madura. Ya, harapan saya seperti itu. Jangan takut pada posisi yang diembankan. Karena setiap dari kita punya potensi. Setiap dari kita punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik pada waktu-waktu yang memang itu diberikan kepada kita semuanya. Dan bekerja jangan menunggu pada posisi, pada level-level yang memang harus kita dikasih amanah dulu baru bekerja. Jangan. Kapanpun, dimanapun, kerjakan kalau itu memang sudah menjadi tupoksi kita.
Itu. Jangan menunggu, tunggu dulu nanti kalau gue udah dapat amanah baru gue mau kerja lebih maksimal. Jangan. Karena setiap dari kita diperintahkan pertanggungjawabannya tidak menunggu dulu nanti. Betul nggak? Tapi apa yang saat ini kita dapatkan amanah itu yang nanti dipertanggungjawabkan. Saya barusan di WA sama kepala dinas saya. Mas, jaga amanah dengan baik. Karena kebetulan saya dapat posisi yang baru dengan promosi yang baru. Saya bilang, siap Bu. Saya kerja mendapatkan amanah. Dan saya siap pada posisi apapun dan apapun itu resikonya. Dan kalau saya nggak bisa, saya belajar bagaimana saya bisa menghadapi itu semua. Bayangkan saya dikasih PR untuk menghadapi tamu-tamu luar. Bukan lagi berhadapan dengan tamu-tamu yang sifatnya lokal. Sudah seminggu ini saya dengan posisi baru, tamunya dari Korea, dari Jepang, saya pikir nggak apa-apa, itu tantangan buat saya. Yang sebelumnya saya nggak pernah menghadapi itu. Biasanya kalau rapat yang dihadapi Suparno, Supardi, ya kan? Kalau sekarang kemarin Mr. Yong, ya kan? Miss Yung, gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa, ada suasana baru, suasana yang memang harus saya lakukan, saya hadapi, dan saya pasti bisa. Begitu, nggak ada yang nggak bisa. Kemampuan mungkin terbatas, tapi kemampuan itu diasah. Saya pikir apa yang saya nggak bisa, kita lengkapi dengan hal-hal lain. Yang insya Allah itu akan lebih maksimal. Jadi tidak ada kata tidak bisa pada siapapun kita. Dan lembaga ini butuh orang-orang yang memiliki amanah dan komitmen yang luar biasa untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pada posisi apapun. Dan kerja tidak menunggu, saya harus jadi ini, saya harus jadi itu. Tidak usah. Ya, sekarang memang ada dinamika yang memang dihadapi oleh lembaga dan seluruh lembaga swasta di Indonesia ini. Ada peraturan pemerintah yang memang memberlakukan, baik itu Kemenpan ORB, kemudian kementerian memberlakukan yang namanya pengangkatan guru dan pengangkatan pegawai dengan kontrak terbatasnya, yang disebut dengan P3K. Itu jadi beban buat kami. Beban sekian puluh tahun rekan-rekan yang sudah punya pengabdian di lembaga ini, yang sudah mungkin rasa nyaman, rasa ini, kemudian dikasihkan pilihan, lu mau ke sono apa mau ke sini, betul nggak? Saya pikir itu haknya masing-masing, tapi nanti kan dikembalikan kepada hati nuraninya. Saya tidak menyalahkan orang pasti pengen sesuatu yang lebih baik, sah-sah aja, silakan monggo, tapi tolong dipertimbangkan, kami juga punya hak lembaga ini dalam mengatur dan juga bagaimana memposisikan lembaga ini menjaga kualitasnya. Negara mungkin sah-sah aja memposisikan rekan-rekan dengan rekomendasi yang kami tanda tangani atas nama lembaga, bahwasanya betul rekan-rekan adalah pernah memberikan pengalaman dan pengabdian di lembaga ini, maka itu menjadi rekomendasi penempatan teman-teman di tempat-tempat lain. Betul kan? Nah kemudian ini PR memang, PR bagi kami, sekian puluh, hampir 30 orang, bayangkan, kerja berat Pak Amin, tapi saya salut, saya applause buat Pak Amin, menyelesaikan itu untuk mengisi posisi-posisi itu. Itu bukan kerja mudah loh nyari orang. Kalau kita nyari Indomie kosong di dapur, beli di Indomaret bisa langsung dapat. Nggak ada duit ngutang dulu. Nyari orang dalam posisi strategis loh. Nggak gampang. Kadang ada pinter, belum tentu loyal. Ada loyal, belum tentu pinter. Ada pinter tapi minterin. Ya kan? Menungsoki macam-macam. Kata orang Jawa tuh, manusia itu macam-macam. Wangel. Kadang-kadang di alam ngalem. Disenengi, balik senengi wong. Ya kan? Ya itulah mana. Tapi itu senang. Terus saya pikir, tapi bagaimana lembaga ini harus siap menghadapi problematika dan dinamikanya itu semuanya. Berat pastilah. Saya pernah menghadapi hal yang paling krusial di AIS itu. 17 orang mundur bareng-bareng di waktu yang berdekatan. Nyari orang, angel. Padahal kita bagaimana pengen mendedikasikan kualitas. Saya bilang,
Kita nggak pernah takut. Mau lu mundur sekian, Allah pasti kasih peluang yang terbaik untuk kebaikan kita. Saya nggak pernah takut. Alhamdulillah berjalan. Dan trust kepercayaan itu masyarakat akan terus meningkat. Yang penting kita istiqomah. Nah, saya sampaikan ini kenapa? Ini menjadi sebuah komitmen bagi kita semua di lembaga Al-Wataniyah As-Sadriyah 9. Yang sedikit banyak lembaga ini asam garamnya itu luar biasa. Tantangan internal, tantangan eksternalnya luar biasa. Yang angel dinasihati yono, sing gampang diajak yo gampang yo akeh, gitu kan? Tapi itu ya dinamika, ya organisasi seperti itu. Jangankan di organisasi yayasan, di rumah kita, betul? Bini kita aja, Bu, pakaian yang rapian dikit apa? Gitu kan? Biar kita ngelihatnya enak. Gitu Pak Harta, ya kan? Kita udah bilangin sekali dua kali, balik lagi gitu, ya kan? Kan kalau pakaiannya enak, wangi, enak gak Pak Har? Hah? Hah? Enak gak Pak Har? Ya kalau dikit-dikit kita deketin bau minyak angin. Hah? Bau balsem, ya kan? Kadang-kadang bau bawang, apa tuh namanya? Bawang putih, ya. Ya ini, itu rumah tangga, organisasi yang terkecil, apalagi dinamika di sekian banyak orang. Populasi kita kurang lebih hampir 500 personil sekarang. Kurang lebih 500-an. Luar biasa Al-Wataniyah ini. Potensi yang luar biasa dengan kemajemukannya, dengan juga jumlah peserta didiknya yang luar biasa. Kurang lebih totalnya adalah 4.500-an sekian. Kita ini. Dan kita terus berbenah. Saya memang sibuk, bukan pura-pura sibuk, memang sibuk mendapatkan amanah. Tapi mudah-mudahan saya tetap komitmen. Di tengah kesibukan saya coba menyisihkan waktu-waktu, celah-celah yang mungkin saya bisa bersama teman-teman. Dan kemudian kemajuan teknologi ini tuh memungkinkan kita bisa bersua tanpa kita harus bertatap muka, bertatap fisik maksud saya. Ada Zoom, ada apa lagi ya, virtual lah, ya kan sekarang. Memang masa pandemi 2 tahun itu memberikan sebuah hal yang baru. Ada sebuah proses adaptasi dengan digitalisasi yang kita hadapi menjadi sebuah fenomena yang baru, habit yang baru, dan itu yang harus tidak bisa kita hindari. Makanya teman-teman saya bilang, yang masih gagap teknologi harus di-upgrade dan di-update ulang. Betul nggak? Terus ada yang bilang, aku tua Pak, tua ya apa sih di-upgrade? Banyak orang yang udah tua di-upgrade, dia bisa jadi seger lagi. Contoh dari kayak Pak Har tadi, umur boleh tua, tapi kacamatanya kelas muda, ya kan? Tuh, ya gak? Iya. Coba, siapa sangka Pak Harta di umurnya udah 60. Kalau dilihat kayak gini kan anak muda bilang 35. Ukuran sepatunya maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, lembaga ini tantangannya luar biasa. Kehidupan dan dinamika lembaga pendidikan terus berkembang. Orang berganti, tapi bukan berarti warna dan kekhasan Al-Wataniyah itu berubah. Tidak. Al-Wataniyah dengan karakter lokalnya, local wisdomnya itu ada. Karakter aslinya ada. Apa? Kekeluargaannya. Betul nggak? Kebersamaannya. Ngwongke, tahu ngwongke? Ngorangin satu sama lain. Mungkin kita tidak dapat hal-hal ini di tempat lain. Bapak nanti dapetin beradaptasi di lingkungan yang nanti kayak Bu Nikmah nih. Bu Nikmah memilih untuk menjadi P3K. Nanti silakan ya. Di potensi yang baru, di habitat yang barunya, merasakan. Saya apalagi, komunitas saya banyak, komunitas birokrasi, komunitas ini dan sebagainya. Itu ngerasain, yang cuek, lu, gua, ada kayak gitu. Ya tapi ya itulah, tapi di Al-Wataniyah tidak seperti itu. Kita satu sama lain saling melengkapi, betul kan? Melengkapi bukan berarti